بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pagi hari teman-teman, kembali di sini kita berjumpa di majelis kita, majelis Mawa'iz Sahabat. Duduk bersila untuk mendengarkan cahaya-cahaya kebijaksanaan dari lututnya para kekasih Nabi, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang edisi kali ini kita akan masuk mendengarkan nasihat-nasihat mulia dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu hafizahullah. Berkata penulis, innani huna la utarjim li Abil Hasan. Di sini saya tidak akan menterjemah atau menjelaskan biografi secara rinci untuk Abul Hasan, wala atahaddatsu an ilmihi wa makanatihi, dan tidak tempatnya juga saya akan berbicara panjang tentang ilmu, kedudukan beliau, karena fahuwal imamu haqq, karena beliau adalah imam yang sebenarnya imam, karena saking masyhurnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa amirul mu'minin sidqa, dan amirul mu'minin sejujurnya. Wa huwal alimul alamul kabir, alim besar, karena memang kita isyaratkan di penjelasan kita tuh di kitab ini hanya tentang nasihat-nasihat para sahabat. Jadi nanti kalau mau apa? Ahlan Abu, tafadhal. Kalau mau cari tahu tentang lebih lengkap Ali bin Abi Thalib, nanti bisa baca di kitab sejarah. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib ayahnya Abu Thalib Abdul Manaf ibni Abdul Thalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, Amirul Mukminin Abul Hasan. Kunyah beliau Abul Hasan karena anak terbesar beliau Al Hasan. Al-Qurasyiyul Hashimi, dari suku Quraisy Al Hashimi. Wa huwa awwalu man aslama min as-subyan. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan siapa? Anak-anak. Ali bin Abi Thalib. Wa huwa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, terhitung khalifah yang keempat. Wa ahadul asyaratil mubasysyirina bil jannah, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin untuk masuk surga. Ini Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali di mana berarti sekarang? Berarti Ali di surga radhiyallahu taala. Berarti sekarang dari surga, Ustaz. Ya, nanti itu banyak penafsiran begitu. Intinya beliau sudah ditetapkan di surga. Wa ibnu ammin Nabi yusiru, anak pamannya Nabi ya, anak pamannya beliau Rasulullah, sekaligus apa? Mantu. Wa ahadu syaja'anil abtal, dan salah satu pemberani di antara pahlawan-pahlawan Islam gitu maksudnya. Wa min akabiril khutaba, dan orator ulung dari kalangan para khutbah atau para pengkhutbah. Jadi Ali bin Abi Thalib dikenal pintar ceramah. Itu Ali bin Abi Thalib. Wal ulama bil qada, dan ulama dalam peradilan atau hukum. Karena imam itu ahli apa? Ahli ilmu. Baik, wa kana al-liwa'u bi yadihi fi aktsar al-masyahid. Di tangannya itu sering sebagai pemegang panji atau sebagai pemegang apa? Bendera di medan laga ya. Waliyal khilafah ba'da maqtali Utsman bin Affan. Beliau terpilih menjadi khalifah setelah terbunuhnya siapa? Utsman ibnu Affan. Itu pada tahun 35 Hijriah. Berarti wafatnya Rasulullah berapa tahun? Qala Abu Raja'in al-Utsaridi, berkata Abu Raja', ra'aitu Aliyan syaikhan asla. Aku melihat Ali orang yang tua asla,
lagi botak. Ali bin Abi Thalib. Sepertinya rambut di depannya kayaknya apa? Habis. Katsir sya'ar, lebat bulunya. Tapi bulu yang lain itu lebat. Tapi bagian kepala apa? Botak. Nah, enggak apa-apa botak, sunnah. Sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Ka'anna mastaba ihabata syah. Saking lebatnya bulu-bulu dada tangan itu seperti beliau itu halnya menggunakan apa ya? Seperti kulit kambing. Saking tebalnya bulu-bulu, seperti orang pakai itu? Mantel berkulit bulu Bulu kambing. Rab'ah, orangnya semapai. Azim al-batn, perutnya buncit. Ali bin Abi Thalib. Jadi biasa aja beliau. Tapi kalau sudah di medan laga, jangan ditanya. Ali itu selalu menang. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kemenangan itu bukan soal fisik kuat, tapi tentang soal mental, akidah, keyakinan. Ali bin Abi Thalib itu ya, kiranya dia sekali mukul itu orang langsung jatuh. Padahal orangnya biasa aja. Perutnya buncit, kepala otak. Radhiyallahu taala anhu. Makanya jangan terlalu yang keras-keras banget lah nge-gym. Kadang-kadang orang nge-gym badannya bagus, nggak bisa ngangkat beras 10 kilo. Nah, kadang mamang-mamang kita yang kerja di sawah itu, masya Allah itu, angkat kayu, angkat apa. Jadi memang bukan soal di mana, bukan soal di bagusnya pembentukan tubuh. Apalagi sekarang banyak orang nge-gym agak miring-miring otaknya ya. Iya, na'udzubillah. Azimal lihyah, dan janggutnya panjang tebal. Ali radhiyallahu taala. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah, dibacakan kepada beliau Al-Qur'an dan beliau membacanya. Ya tentu sekali lagi di sini bukan tempat kita bahas sejarah ya. Keutamaan yang begitu sangat banyak. Beliau syahid pada tahun 40. Jadi berapa tahun berarti khalifahnya? Ya cuma 5 tahun. 35 diangkat, 40 beliau wafat. Berarti istilahnya kalau kita? Kalau 5 tahun itu apa namanya? Satu periode. Satu periode. Beliau dibunuh oleh siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Al-Muljam al-Muradiyu ghilata. Karena Abdurrahman ibn Muljam dengan secara khianat fi mu'amarat as-sabi asyara min syahri Ramadan. Itu pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan. Berarti beliau wafat di bulan Ramadan. Radhiyallahu ta'ala. Berarti itu kalau menurut mazhab Syafi'i 17 itu malam turunnya Quran. Karena menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri itu Quran itu turun di malam ke-17. Bertepatan dengan perang Badar di hari itu. Ya, tapi itu khilaf di kalangan para imam. Nah, beliau wafat di tanggal 17. Ya mungkin isyarat-isyarat kebaikan meliputi mujahid kita satu ini, sahabat yang agung Ali bin Abi Thalib. Innahu Aliyyun radhiyallahu anhu. Iya, beliau adalah Ali. Hubbuhu iman. Mencintainya adalah keimanan. Wa bughduhu nifaq. Membencinya adalah apa? Kemunafikan. Innahu rajulul ladzi yuhibbu Allah wa rasulah. Seorang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Dan orang yang sangat dicintai oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Orang yang kita hari ini ya, Ali bin Abi Thalib. Innahu sihrul qarib. Menantu dekat. Wasyabul muqarribul habib. Pemuda yang dicintai. Seorang pemuda, alim,
yang sering dipilih oleh Rasulullah untuk peran-peran yang penting, yang beresiko. Semisal seperti pengutusan beliau ke Yaman sebagai qadhi, sebagai pemutus perkara. Ali bin Abi Thalib. Orang yang sangat alim terhadap kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Sampai-sampai Sa'id ibn Musayyib itu berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi yang berani mengatakan, tanya saya. Kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ada dua mazhab di kalangan para sahabat itu. Ada satu mazhab para sahabat itu tidak berani untuk apa? Selalu ditanya atau tidak berani langsung menjawab. Sangat hati-hati. Tapi ada satu sahabat atau satu mazhabnya itu apa? Tanya saya. Nah, sama seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, dua mazhab ini bagus. Dua mazhab ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena seorang alim murni itu dia harus mengambil peran itu secepat mungkin. Apalagi di zaman Ali itu fitnah itu apa? Muncul. Kalau kita biarkan masyarakat ngambang, nanti kalau misalkan zuhud, misalkan sahabat waktu itu, saya nggak berani menjawab. Wallahu a'lam, seperti begitu kan? Siapa yang akan jawab nanti? Khawarij waktu itu muncul, iya kan? Orang-orang yang berontak muncul. Nah, kalau misalkan masyarakat ditinggalkan begitu saja, nanti orang jadi bingung nanti. Kemana dia bertanya? Ya akhirnya ujung-ujung nanya sama orang yang salah. Akhirnya dapat ilmu yang salah. Makanya barangkali juga saya lihat keadaan ini menuntut begitu di zaman sekarang. Alim murni itu penting untuk dia berbicara. Bahkan harus dia berbicara. Terus berbicara. Karena kalau dia diam, nanti takutnya orang awam itu justru selalu dengar perkataan-perkataan yang apa? Salah dari orang-orang yang salah. Nah, tapi mungkin bukan kita sebut banyak omong, tetapi memang harus seimbang antara penyimpangan atau kesesatan itu seimbang dengan kebenaran. Kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, saya tidak mendapati seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi yang paling berani mengatakan apa? Tanya. Kalian punya pertanyaan? Tanya saya. Ali bin Abi Thalib. Illa Ali bin Abi Thalib. Kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan Al-Faruq, siapa Al-Faruq? Umar bin Khattab, yang sangat mengenal betul tentang kadar atau keistimewaan orangnya kita ini. Beliau itu bertawuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari persoalan-persoalan rumit yang tidak ada di situ berpendapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi memang di saat-saat genting itu memang fatwa Ali itu apa? Ditunggu-tunggu. Oh, ini sahabat kita yang mulia Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau ya. Bal qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahkan Ibnu Abbas beliau berkata, "Idza balagana syai'un takallama bihi alai." Kalau telah sampai kepada kita sesuatu yang berpendapat di dalamnya alai min futya, baik itu sifatnya fatwa au qadha atau pemutusan, wasabat, dan itu tetap, maksudnya dari Ali bin Abi Thalib, lam nujawisu ila ghairi. Kita tidak akan bertanya kepada selain siapa? Informasi itu Ali bin Abi Thalib. Jadi orang itu kalau sudah Ali ngomong, itu karena saking ahli ilmu. Radhiyallahu ta'ala an. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu kharaja ila Tabuk, hari di mana beliau Rasulullah keluar ke Tabuk, itu Ali enggak ikut. Ditinggalkan di mana? Di Madinah. Lalu Ali waktu itu ketika ditinggalkan di Madinah, beliau sedikit memprotes dengan nada mengatakan, "Atukhallifuni fis sibyan wan nisa?" Ya Rasulullah, engkau meninggalkanku untuk menjaga anak-anak sama perempuan-perempuan, atau engkau meninggalkanku bersama anak-anak dan siapa? Perempuan? Apa kata baginda? Rasulullah menjawab, "Ala tarda an takun?" Kamu enggak mau ya menjadi minni, dari diriku itu, bimanzilati Harun bin Musa, seperti kedudukannya Harun untuk siapa? Musa. Berarti Ali bin Abi Thalib ini seperti kedudukan Harun untuk Nabi Musa. Hanya saja kata Nabi, illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Hanya saja sayang, enggak ada nabi setelah siapa? Rasulullah.
Jadi seolah-olah itu sebagai ketetapan gitu. Jadi kalau ada nabi setelah Rasulullah berarti nabi itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Tapi ini kita katakan ya, keistimewaan yang kadang juga nabi kadang ngomong begini sama satu sahabat. Kadang nabi ngomong begitu. Masing-masing sahabat punya keistimewaan. Radhiyallahu taala. Itu sedikit tentang siapa? Tentang beliau. Seorang yang tidaklah Rasulullah wafat meninggalkan ahlul bait yang paling mulia, paling baik. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Oke, sekarang kita masuk mendengarkan dari lutut orang yang mulia ini. Untuk kita dengarkan apa? Dengarkan cahaya-cahaya kebijaksanaan. Satu hari pernah beliau memberikan wasiat yang terkenalnya untuk Kumail ibn Ziyad. Kata beliau alaih, ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail, inna hadhil quluba awqiyah. Sesungguhnya hati itu adalah bejana. Wa khairuha aw'aha lil ilmi. Sebaik-baik diisi bejana itu dengan apa? Ilmu. Ihfaz anni ma aqulu lakan nasu salas. Hafalkan dariku apa yang aku ucap hari ini. Manusia itu terbagi menjadi 3 macam. 1, alimun rabbani. Alim rabbani. Ini kelompok yang paling apa? Paling tinggi. Ulama maksudnya di sini ya. Kalau kita nggak jadi ulama, kita pindah ke nomor kedua. Wa muta'allimun ala sabili najah. Sebagai pembelajar di atas jalan keselamatan. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3. 1, jadi ulama. 2, jadi pelajar. Kemudian yang ketiga, wahamajun ra'aun atba'u kulli na'iqin. Orang, apalagi saya katakan, orang rendah lagi dulu yang selalu mengikuti setiap orang yang apa? Naik, orang yang menyeru. Berarti orang apa? Yang ketiga, orang awam. Sekarang kita mau jadi yang mana nih? Alim, ulama, muta'allim, belajar. Yang ketiga siapa? Orang awam. Orang awam penyakitnya itu selalu ikut apa kata orang. Itu nggak enak gitu orang awamnya. Dibawa ke sana ikut. Nanti akhirnya apa? Kadang nanti di sana orang ngomong apa, di sana nanti orang ngomong apa. Akhirnya apa? Bingung. Nah. Yamilu nama aku lirih. Dia itu apa namanya? Dia itu pergi kemana angin itu apa? Berhembus. Nah, itu orang awam, nggak enak di awam begitu. Jadi sumber-sumber eksploitasi ya. Orang ketengkar ikut apa? Ketengkar. Padahal orang bertengkar itu mengambil manfaat dari dia gitu kan. Lam yastadhi'u bi nuril ilmi. Orang-orang yang tidak dicahayai dengan apa? Cahaya ilmu. Tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Wa lam yalja'u ila ruknin wasiq. Satu kelompok yang tidak pernah kembali kepada pondasi-pondasi yang kokoh. Ini kelompok yang berapa? Yang ketiga. Inilah kelompok yang ketiga, manusia yang terombang-ambing. Ya Kumail ibn Ziyad. Berarti ada berapa orang? 3. Alim, muta'allim, kemudian apa? Jahil. Nah, orang awam. Ya Kumail ibn Ziyad. Lanjut lagi beliau mengatakan, wahai Kumail ibn Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan engkau menjaga apa? Harta. Ilmu menjaga kita, sementara harta kita yang jaga. Nah, itu kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Al-malu yunqisuhun nafaqah. Harta itu dibuat kurang dengan dibelanjakan.
wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Sedangkan ilmu itu terus bertambah subur dengan dizakatkan. Zakat ilmu apa, teman-teman? Zakatnya ilmu diamalkan. Nah, ilmu itu semakin diamalkan, dia semakin apa? Subur. Beda kalau harta kan, semakin dibelanjakan semakin habis. Ya Kumail bin Ziyad, wahai Kumail, mahabbatul alimi dinun yudan. Mencintai ulama itu adalah agama yang dianut. Mencintai siapa? Ulama. Tuksibuhu ta'ata fi hayatihi. Dihasilkan atau menghasilkan atau dihasilkan olehnya ketaatan di dalam kehidupannya. Itu ilmu itu begitu ya. Ilmu itu maksudnya itu menghasilkan ketaatan itu, dengan ilmu hal-hal kecil itu bisa jadi apa? Bisa jadi besar. Apa aktivitas normal biasa tidur, tapi kalau bagi orang berilmu tidur itu bukan sekedar aktivitas tidur, tetapi bisa menjadi aktivitas besar. Apalagi bisnis, olahraga, itu kan hal-hal yang mubah kita lihat. Tetapi kalau orang berilmu itu bisa dia menyulap itu jadi apa? Jadi pundi-pundi pahala besar. Enggak sama dengan orang yang olahraga dengan niatan untuk nanti supaya sholatnya bugar, dengan orang yang hanya olahraga untuk membentuk apa tuh tubuhnya, ya sia-sia saja, miskin. Ya udah waktunya sudah banyak terbuang, tidak satu huruf dia pelajari dari apa agama. Tapi itu tadi orang yang berilmu dia bisa menyulap itu. Nah, itu sebenarnya yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Bukan artinya apa ya, bukan ahli ibadah yang memperbanyak, tetapi ahli ibadah yang memperagam. Saya ulang ya, bukan ahli ibadah yang memperlama, tetapi ahli ibadah yang memperbanyak atau memperagam. Itu beda memperlama itu. Ada orang misalkan lama di masjid, besoknya hilang ya. Lama di sholat tahajud, besok enggak tahajud gitu. Justru yang bagus itu memperagam jenis apa? Ibadah. Selepas dari zikir, kerja, pokoknya kerja juga niatkan untuk nyari rezeki yang halal. Habis wirid, baca Quran, wudu, sholat terus gitu. Jadi tidak membiarkan jeda antara dua kebaikan itu dicelah dengan apa? Dengan kejelekan atau buruk. Nah, itu pengamalan salafus saleh agar terus terjaga di atas nilai-nilai kebaikan. Karena begitu caranya untuk nanti mengejar husnul khatimah itu. Takutnya kan kalau misalkan dua jeda kebaikan, kemudian isi celahnya dengan hal tidak bermanfaat, takut di situ mati malah. Nah, akhirnya apa? Su'ul khatimah. Gitu. Nah, makanya kita minta selalu diberikan istiqomah oleh Allah. Ya, dan kita minta apa? Husnul khatimah. Karena dengan ilmu itu dapat memperoleh apa? Ketaatan di kehidupan. Tidak sama orang berilmu jualan dengan orang nggak berilmu, nggak sama. Karena orang berilmu jualan itu ya hanya sebagai pengisi aktivitas untuk memalingkan dia dari apa? Maksiat. Ada orang berjualan sambil maksiat. Ya kan? Tapi kalau berilmu beda. Saya cukup kagum dengan satu cerita ya, Hammad bin Salamah radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau jualan, beliau kan ulama besar. Tetapi ulama besar yang hidupnya itu dengan apa? Dengan berdagang. Ya. Karena beliau itu mengharamkan untuk menerima sepeser pun dari apa? Ngajar. Itu Hammad bin Salamah. Bahkan dalam bentuk hadiah nggak mau diterima, apalagi mau dibayar. Subhanallah, itu ulama kita dulu ya. Dia punya murid pernah pergi haji sama umroh, pulang-pulang bawa hadiah. Ya, biasalah seperti antum pergi haji, nanti datang ke ustadznya, Ustadz ada kurma ini, misal gitu kan? Atau ada apa? Ada air zam-zam. Ada apa kata Hamdan? Aku terima hadiah ini atau aku berhenti ngajarin kamu hadis. Akhirnya kata muridnya bilang, ya sudah nggak jadi. Daripada saya berhenti diajarkan apa? Hadis. Jadi ulama-ulama kita itu begitu. Karena itu besar itu orang kalau menerima pemberian itu biasanya hati kita itu tergadai di tangannya. Biasanya begitu. Namanya kan timbal balik masalahnya kan. Balas budi. Takutnya kalau ulama fatwanya tergadai karena mungkin dikasih rumah gitu kan sama muridnya misal gitu, dikasih mobil sama siapa?
muridnya, melihat muridnya tergelincir, akhirnya segan antara berani gitu untuk apa? Mengikat. Makanya salafus saleh dulu itu sangat menjaga wibawa itu supaya tidak tergadai fatwa atau kebenaran. Nah, beliau Hamad bin Salamah itu hidupnya dengan apa? Bisnis jualan. Tapi uniknya kalau beliau jualan, itu beliau datang ke pasar, tidak ada orang paling cepat pulang dari pasar, itu siapa? Hamad bin Salamah. Orang kan kalau jualan kan lama biasanya. Kenapa? Karena Hamad bin Salamah itu jualan itu hanya untuk dari satu aktivitas ke satu aktivitas. Supaya tidak terjedah dengan apa? Kelalaian. Jadi beliau jualan, beliau pulang, kalau sudah mendapatkan untung seharga 1 biji kacang dari modal. Berapa harga 1 biji kacang? 1 biji kacang. Berapa harganya? Nggak punya harga. Tapi seharga 1 biji kacang, kalau itu sudah lebih dari modal, itu beliau langsung ikat dagangannya pulang. Tetapi dengan seharga 1 biji kacang tadi, itu dapat menghidupi keluarganya dengan keberkahan. Bukan artinya lalu jadi banyak gitu, enggak. Tapi diberikan keluarga yang selalu merasa cukup. Ada sedikit, alhamdulillah. Nah, petakanya kita hari ini, kita dapat istri-istri yang apa? Yang enggak puas-puas. Itu yang jadi masalah. Akhirnya suami banting tulang, tabrakan di jalan, kan? Itu hanya demi untuk memuaskan siapa? Akhirnya kadang di luar batas kemampuannya kan. Karena memang di rumah itu masalahnya selalu ada mulut yang siap untuk ngomel kalau nggak bawa apa. Nah itu Hamad bin Salamah diberikan istri. Antum tahu Hamad bin Salamah? Orang pernah datang bertamu ke rumahnya Hamad. Itu nggak ada isi di dalam rumahnya. Kecuali 3. Tikar, mushaf, sama kantong kitab. Tikar, mushaf, sama kantong kitab. Perabotan rumah nggak ada, makanan nggak ada. Hidup. Tapi itulah mereka, hatinya itu dilapangkan untuk bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bukan hanya hidupnya berlebihan. Tapi selalu merasa apa? Nauzubillah kan. Berarti pola hidup kita yang salah. Hati kita itu selalu merasa sempit. Kalau nggak punya gitu, kan itu tadi, karena kita selalu lihat kehidupan orang. Orang punya begini pengen, orang punya begitu pengen, ya menyakiti diri sendiri. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Akhirnya hidup jadi apa? Jadi ribet. Akhirnya begitu dililit sama kehidupannya, nah, baru nangis-nangis akhirnya. Ya Tuhan. Gitu. Padahal cara pola hidup dia yang apa? Yang salah. Kalau misalkan yang kita besarkan itu adalah syukur kepada Allah, saya rasa seperti Hamad bin Salamah itu orang yang paling apa? Bahagia, meskipun tidak dikelilingi dengan apa? Perhiasan dunia. Itu jadi kata beliau apa? Ilmu itu dapat menghasilkan apa? Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Apa juga? Wa jamilal uhlusa ba'da wafat. Dan dia akan memperoleh penyebutan yang baik ketika meninggalnya. Iya kan? Iya ustaz yang dulu ya, akhi yang dulu ya. Apalagi mungkin orang yang sangat berperan di dalam keilmuan gitu. Meskipun dia bukan ustaz, mungkin guru atau apa. Tapi ketika dia terlibat di dalam nama-nama besar ini ilmu, Allah akan angkat derajat. Iya kan? Di lisan-lisan yang mungkin orang mengenalnya akan disebut nih, kalau dulu masih fulan itu subhanallah. Orangnya sangat rajin, misal begitu kan? Nah, disebut namanya. Dan itu, antum merasakan itu bukan sekedar fenomena orang nyebut kebaikan, bukan. Tetapi itu siapa yang abadikan? Allah. Dalilnya di mana? Wa rafa'na laka. Dan kami angkat penyebutan wahai Muhammad. Akhirnya nama beliau disebut di seluruh penjuru apa? Alam kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mungkin wakilan Nabi gitu ya. Tapi coba sampai detik ini sudah berapa tahun Imam Syafi'i? Ribuan tahun sudah apa? Wafat. Berapa abad sudah? Tapi masih kita menyebut apa? Syafi'i. Dan bayangkan, kita nggak pernah ketemu sama beliau. Tapi begitu kita baca fatwa beliau, kita jadi apa? Tenang. Wa rafa'na laka dzikra.
dan kami angkat penyebutan wahai Muhammad. Dengan apa? Dengan ilmu. Nah, itu teman-teman ya. Maka jangan ini karena kita belajar itu untuk masa depan, bukan sesuatu yang sifatnya sekarang. Wa manfaatul mali tazulu bi zawalihi. Dan manfaat harta itu akan hilang dengan hilangnya. Itu apa? Orang kalau enggak dengan ilmu dia mengolah harta, ya hilang manfaatnya. Hanya habis untuk hal-hal yang sifatnya apa? Hedonis. Ya kan? Beli ini, beli itu. Tapi kalau orang harta itu sedikit tapi di tangan orang berilmu berharga dia. Imam Bukhari rahimahullah, karena saking enggak ada pakai beli kitab, hartanya satu-satu sendal. Akhirnya sandalnya dijual untuk beli apa? Beli kitab. Akhirnya beliau menyusuri padang pasir itu tanpa alas kaki. Dan beliau dengan berdarah-darah. Karena melepuh kakinya. Panas kan padang pasir. Satu hadis kadang mereka harus tuntut satu bulan. Kita 1 senti. Pengajian itu dari mana? Dari masjid. 1 senti lah saya bilang. Untuk bahasa hiperbola gitu ya. Saking dekatnya. Tapi katanya itulah. Ya karena memang kita umat akhir zaman ya begini. Tidak mengagungkan apa? Ilmu akal. Karena kita itu umat-umat yang apa? Umat-umat yang materialistis. Selalu apa yang di depan, yang dilihat, itu yang kita kejar. Padahal kita ditunggu dengan alam yang abadi, yaitu akhirat. Wa manfaatul mali tazulu bi zawali. Manfaat harta itu akan hilang dengan hilangnya apa? Ilmu. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih, kata Imam Ali. Ilmu itu pemutus atau hakim, sementara harta itu diputuskan. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya Kumail, lanjut lagi beliau mengatakan, wahai Kumail, mata khuzanul mali wa hum ahya. Telah mati kunci-kunci atau juru-juru kunci perhiasan duniawi itu, sedangkan mereka para ulama itu masih apa? Hidup. Ya kan? Qarun, Fir'aun, mati enggak? Sudah mati, berlalu sudah. Dan bahkan tidak disebut kecuali saat dicela. La'natullahi alaihi sama Fir'aun. Tapi mereka ulama-ulama, mereka apa? Hidup. Atau bahasa lainnya, telah mati juru-juru kunci harta, sedangkan mereka masih hidup. Karena hidupnya mereka itu hidup fisik, tapi hatinya apa? Mati. Wal ulama ubaquna ma baqiya dahr. Sedangkan mereka para ulama itu, ulama ini maksudnya orang berilmu ya, Bu. Jangan antum kebayang ulama itu yang pakai imamah 7 lilin kayak gitu. Siapa lagi? Ulama bawa tongkat gitu. Pembelajar maksudnya, belajar berilmu. Sedangkan mereka ahli ilmu itu mereka akan tinggal selama sepanjang masa. Ayanuhum mafqudah. Bolehlah jasad mereka itu terkubur di bawah tanah menjadi mati begitu ya, hilang. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Tetapi jejak ajarannya itu akan senantiasa abadi di hati-hati siapa? Manusia. Sekarang mau jadi ahli dunia atau ahli ilmu, berubah pikiran. Gitu ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib, nasihat beliau ke siapa? Kumail bin Ziyad. Makanya dalam sebuah syair nih, dinukil syair di sini, wa kanzun la takhafu alaihi lisa khafiful himli yujadu haitsu kunta. Perbendaharaan harta yang engkau tidak takut atasnya untuk dicuri oleh pencuri, membawanya itu ringan. Dia selalu ada dimanapun kamu berada. Itu apa? Harta apa? Harta? Ayo saya ulang ini. Perbendaharaan harta yang engkau tidak akan takut kehilangannya dicuri oleh pencuri, membawanya itu ringan. Dia selalu ada dimanapun kamu berada. Harta apa itu? Ilmu. Tapi kalau harta dunia menyakitkan. Antum simpan pun di bank yang paling ternama, tetap antum was-was, ya enggak? Gitu. Itu maksudnya itu maksudnya syair. Yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Yang ia akan selalu tumbuh subur dengan semakin sering diinfakkan, diamalkan, diajarkan. Dan berkurang in bihi jika atau terhadap ilmu itu
menjadi berkurang, kaffan syadat. Kalau kamu pegang tidak diamalkan, hanya dipelajari. Jadi ditahan, tidak diamalkan. Nah, ilmu jadi apa? Berkurang, dilupa. Makanya anak pribadi itu senangnya ngajar. Kalau ngajar itu enak, kita apa? Kita belajar. Ya udah, antum gantiannya mendengarkan gitu kan. Itu. Jadi nasihat Ali bin Abi Thalib, nasihat ahli ilmu. Bagaimana mereka melihat dunia dengan ilmu agama. Di antara nasihat beliau juga, hadditsun nas bima ya'rifun. Ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan nalar pengetahuan mereka. Atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu mau mereka itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Faham maksudnya? Dakwahi orang, nasihati orang, itu sesuai dengan kadar apa? Pemahaman seseorang. Karena kalau kita berbicara atau membicarakan sesuatu yang tidak ditarap pemahaman orang, bisa konslet orang salah paham. Akhirnya bukan mengamalkan, nanti jatuhnya mendustai Allah dan siapa? Rasul. Itu benar itu. Makanya saya bacakan di sini, ya wa hadza minal ma'na alladhi yuwaffaq lahu al-aqil min hamalatil ilmi. Ini harus menjadi atensi bagi orang-orang yang membawa ilmu. Apalagi kita yang hamasah ya, yang semangat untuk menyebarkan apa? Ilmu. Itu sudah bagus. Tetapi ada etika-etika yang harus diperhatikan. Falaisa kullu ilmin yulqa 'alan nas. Tidak semua ilmu itu disampaikan kepada siapa? Manusia, bertahap. Kadang kita lihat ada orang juga buru-buru dalam mengajarkan ilmu. Baru mulai kajian, babnya bab 10, dimaju ke depan jadi bab berapa? Bab 1. Orang itu kalau mengaji dia harus dari bab pertama dulu, naik kedua tahapan. Jangan sampai nanti begitu datang yang mestinya di bab ke-10 jadi bab berapa? Ya konslet orang jadinya. Apalagi saya mohon maaf karena di bab-bab itu ada berapa bahasan-bahasan itu rumit, seperti apa? Asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat siapa? Jangan sampai penasehat datang pertama kali di hadapannya orang awam langsung bahas asma was sifat. Lillahi yadan. Bagi Allah 2 tangan. Kaget orang awam kan. Tuhan punya 2 tangan gitu kan. Karena memang pahamnya mereka itu Tuhan itu harus beda dengan siapa? Makhluk. Akhirnya konslet. Sebetulnya kalau agak pelan, bertahap, saya rasa nanti juga di ujung mereka paham. Oh, maksudnya itu menetapkan sifat, meskipun sifat itu sama penyebutannya, tetapi bentuknya mungkin pasti akan berbeda dengan siapa? Dengan makhluk. Kan begitu. Kaget orang. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah beliau mengatakan, aku itu punya 1 kantong ilmu. Kalau 1 kantong ilmu ini aku sebarkan sekarang, itu kayaknya kepalaku itu akan ditebas sama orang. Karena ilmu itu enggak semua, jangan buru-buru gitu maksudnya. Apalagi teman-teman mungkin nanti ada terlibat mungkin di di penyampaian, perhatikan ini. Dan ini juga bisa jadi ilmu speaking kan. Ajak orang itu berbicara sesuai kadar apa? Pemahaman. Ketemu sama orang yang elit, bicara dengan elit. Bertemu dengan orang awam, bicara seolah seperti orang siapa? Orang awam. Ya, tapi karena apalagi orang awam itu nggak semua bisa diseriusin teman-teman. Antum serius ngaji di depan orang awam, tidur dia. Wallah tidur dia. Jadi kadang kita juga mikir gimana cara seperti ketawa gitu ya. Akhirnya kita nyari anekdot, kisah-kisah yang kira-kira bisa menggelitik gitu. Untuk apa? Untuk dia tertawa. Makanya ustadz yang cukup paham dengan aspek-aspek ini, itu cukup diterima biasanya di masyarakat awam. Nah kadang kita itu memang ya cenderung tidak memahami kondisi itu. Saya rasa cukup cukup cair gitu. Ali bin Abi Thalib ngasih nasihat bahwa kalau kamu ngomong ngasih nasihat orang itu sesuai dengan kadar apa? Pemahaman orang. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasul. Jangan sampai begitu ya. Duna mura'at ahwali min zamaniyah wal makaniyah wal ilmiyah. Tapi tidak memperhatikan kondisi orang sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempat, sesuai dengan keilmuan. Karena anak dulu sama anak sekarang itu beda sih. Anak dulu, saya ingat banget itu. Rasa ketika guru masuk, guru datang itu siap berdiri, ya kan? Itu langsung kita berdiri itu. Siap duduk.
Ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat guru itu agung. Hari ini anak-anak sekarang lihat gurunya itu kayak lihat teman, kayak lihat teman. Jadi siap bermain. Kalau kita dulu kelas 1 aja, kelas 2 SD itu sudah siap belajar itu. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Jadi saya ingin sebutkan bahwa manusia itu memang tidak bisa kita pungkiri, berbeda sesuai dengan zaman. Dulu anak-anak kita pukul, wah, dulu saya di pesantren itu, ya Allah, oleh kiai itu dipukul pakai kabel itu. Paha itu sampai berdarah. Itu biasa. Orang tua itu selalu diingat, loh, kamu kalau dipukul sama guru kamu, itu guru kamu nggak pukul kamu, tapi mukul apa? Kesalahan kamu. Jadi itu doktrin kita itu. Jadi yang dipukul apa? Kesalahan. Meskipun benar yang dipukul siapa? Kita. Itu sampai bekas sampai sekarang bekasnya. Itu kalau saya lihat, saya ingat guru saya, subhanallah. Tapi berbekas gitu. Sekarang nggak bisa. Apalagi tidak didukung sama orang tua yang berkeadaban. Tapi lebihnya orang tua yang barbar. Ya kan? Akhirnya pendidikan disetir, guru disetir, ya akhirnya jadilah lahir anak-anak yang apa? Bangsat dan kurang ajar. Karena masalahnya cara mendidik kita begitu. Begitu dia salah justru dibela ketika apa? Salah. Dulu antum ingat kan orang tua dulu? Kita pulang nangis ketengkar, justru disuruh bilang apa lagi? Lawan. Begitu kita dipukul sama guru nangis pulang lapor, bilang apa? Lagi dipukul kita di mana? Di rumah. Beda kan dulu kan? Sama sekarang beda. Dan sekarang itu nggak bisa. Sekarang itu nggak bisa. Anak-anak sekarang nggak bisa. Makanya bagaimana seni ini hidup, saya rasa itu disepakati oleh ahli. Ya ada parenting guru untuk bagaimana ngajarin, kemudian parenting guru untuk ngajarin anak-anak, ya baguslah untuk menguasai cara-cara apa mengajar yang baik, penuh dengan seni, diterima sama anak-anak. Apalagi orang awam. Ya at-tahaddut wa min zalika, contohnya at-tahaddutsu bi ahadits mushkilah. Itu membicarakan hadis-hadis yang bermasalah kan. La tastau'ibuha uqulul ammah, yang tidak dapat dijangkau oleh akal orang awam. Kadang mungkin karena maknanya terlalu sulit gitu ya, atau mungkin sudah dihapus, mungkin maknanya gitu, atau mungkin kemungkinan yang lain. Dan akibatnya itu cukup berat loh kalau kata Ali di sini ya. Apa kata beliau tadi? Apakah engkau mau mereka mendustakan Allah dan Rasul? Kadang-kadang memang perlu menjadi perenungan kita. Penolakan yang lahir itu kadang juga didasari oleh penyampaian yang tidak benar. Cuma kadang-kadang kita juga di sudut pandang kita juga kadang-kadang kekeh juga gitu. Yang penting saya sudah ngomong, diterima atau tidak, terserah. Itu kalau kita kan. Jadi sulit untuk menerima apa? Kebenaran gitu kan akhirnya gitu. Coba kita agak berpikir sejenak gitu. Orang awam menolak, itu mungkin ada sumbangsi dari kita juga, mungkin cara penyampaian. Apalagi kan sekarang petakanya kita ini memang Islam ini di kotak-kotak dengan apa? Kekelompokan. Kadang kalau yang ngomong ini, kalaupun benar tapi nggak lahir dari kelompoknya, nggak datang dari kelompoknya, diterima atau enggak? Dengan itu saja sudah nggak diterima, apalagi ditambah cara penyampaian kita yang apa? Yang kasar misalnya. Nah, itu dicocoki sama ahli. Saya rasa ini nasihat buat penasehat gitu, agar memperhatikan etika-etika itu. Kadang ya saya juga berpikir gitu, kadang misalkan kita dibubarkan misalnya gitu, kan banyak kita dengar kajian apa dibubarkan misalnya gitu. Ya di satu sudut oke lah perjuangan gitu, karena namanya juga dakwah itu pasti dimusuhi. Tapi di aspek lain kayaknya perlu kita berpikir gitu, mencari pola-pola yang bagus untuk menerangkan itu supaya sampai dengan baik, supaya sampai dengan rapi. Gitu. Kadang-kadang seperti tadi contoh kita tadi, waktu itu ada masjid mau dibakar. Karena begitu datang, yang dibahas pertama kali belum bahas asas. Yang dibahas apa? Tawassul dengan orang-orang siapa? Soleh. Akhirnya orang awam salah paham. Dikiranya wali-walinya itu apa? Dikafirkan. Ya udah akhirnya angkat api, akhirnya masjid jadi sasaran, dibakar. Saya rasa mungkin saya juga nggak bermaksud dalam arti saya paling sempurna, kita paling sempurna, enggak. Tetapi ini menjadi dua mata tajam yang harus dapat atensi. Satu, perjuangan nggak boleh surut. Namanya dakwah pasti dimusuhi.
Tapi kita juga harus berpikir mencari pola-pola bagaimana agar dakwahnya lebih apa? Lebih humanis, diterima, ya, dan didengarkan oleh semua orang awam. Saya rasa banyak sekali lah contoh-contoh dari kalangan salaf. Seperti Rasulullah orangnya ramah, senyum, dan segala macam. Itu kan sebab-sebab, cara-cara untuk menarik perhatian orang. Baik. Kemudian nasihat berikutnya. Apa nasihat beliau? Innaka in sabarta jara 'alaikal qadaru wa anta ma'jur. Jika engkau sabar atas musibah yang berjalan terhadapmu atau takdir yang terjadi atasmu, maka engkau mendapatkan pahala. Tetapi jika engkau tidak bersabar, mengeluh, wa in jazi'ta jara 'alaikal qadaru wa anta ma'zur, maka engkau akan mendapatkan apa? Dosa. Ya, belajarlah untuk menerima apa? Takdir, kalaupun mungkin agak sulit. Kadang-kadang nasihat juga lewat sering ya. Tapi kalau untuk praktek itu apa? Berat. Orang kalau diuji itu apa? Jangankan kita, orang di zaman Rasul juga dulu ada. Ibu-ibu anaknya meninggal. Kemudian dia nangis di samping kubur. Akhirnya Rasulullah datang. Apa kata Rasulullah? Sabar, kata Rasulullah dari belakang. Akhirnya dia nimpali, dia bilang apa? Sabar, sabar. Memang kamu ditinggal mati gitu kan. Saya ini ditinggal mati. Enggak lihat di belakang siapa? Rasulullah. Akhirnya ada orang ngasih tahu itu tadi Rasul tadi. Jadi perempuan itu nyesel. Dia datang minta maaf. Dia bilang, ya Rasulullah saya minta maaf. Saya bersabar saat ini. Apa kata Rasulullah? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di hantaman yang pertama. Tapi kalau menggerutu dulu baru bilang sabar. Enggak, itu pasrah namanya. Itu namanya pasrah. Tapi orang kalau begitu dihantam, langsung dia mengatakan apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Nah itu orang sabar. Berat memang sabar ini berat. Jangankan antum. Ya. Antum kira ustaz juga sabar? Enggak lah. Ya. Kalau diuji sama aja, ya Allah kenapa saya diuji? Udah sering ceramah gitu. Gitu kan. Kalau antum kan beda. Ya Allah kenapa saya diuji? Padahal sering ngaji gitu kan. Iya coba. Lebih besar mana sekarang? Ngaji atau ngajar? Iya kan? Coba kalau mau boleh ngeluh gitu loh. Ya Allah, setiap waktu mendakwahkan agamamu ini, ya Allah, kenapa begini banget sih hidup, ya Allah, gitu. Apalagi mungkin antum gitu kan. Ya, sabar itu berat, makanya perlu dilatih. Berikutnya, nasihat beliau. Inna ni'mata muwassalatun bisyukri. Nikmat itu dapat bersambung, berlangsung. Itu dengan apa? Syukur. Wa syukru mu'allaqun bil mazid, dan kesyukuran itu mengkonsekuensikan tambahan. Nikmat itu dapat berlangsung berkesinambungan itu dengan apa? Syukur. Dan tambahan diperoleh dengan apa? Syukur. Itu pola itu. Nikmat, syukur, nambah. Nah, begitu. Baik. Wa huma maqrunani fi qarn. Ini dua hal yang beriringan kata imamnya. Falam yanqati al-mazidu min Allah. Tidak akan terputus tambahan dari Allah hatta yanqati asy-syukru minal abdi. Hingga terputusnya syukur dari siapa? Hamba. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Berikutnya, man lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh. Itu nasihat siapa ini? Man lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh. Siapa yang lembut pembahasaannya, maka dia wajib dicintai. Siapa yang lembut pembahasaannya, maka dia wajib dicintai. Itu benar itu ya. Orang yang lembut ngomong itu santun, bahasanya bahasa yang lembut, halus, itu mudah dicintai sama siapa? Orang. Tapi kalau kasar, keras, sulit memang. Itu udah kaidah asal, kaidah asas. Shadaqa Rasulullah ta'ala. Benar beliau ya, inna syawahidal waqi'al hadza aksar min an-tuhsa. Contoh-contoh untuknya banyak sekali gitu. Tapi apalagi mungkin secara khusus para dai ya. Para penyeru-penyeru itu harus diperhatikan. Apalagi itu tadi saya katakan, dakwah di hari ini enggak sama mungkin seperti dulu kan. Kepentingan itu cuma satu, apa?
Sekarang itu bukan kepentingan Islam, tapi kepentingan apa? Pribadi, kelompok, organisasi. Apalagi Islam sendiri ya banyak banget kelompoknya kan. Inilah itulah. Nah, kalau Ustadz nggak jaga-jaga omongan ya bisa jadi apa? Ricu. Secara khusus itu apa? Dai. Zalika anna rifqa fil khitab wa ijtinabal kalimatil jafiyah. Agar dia lembut ketika menyampaikan dan menghindari kalimat-kalimat apa? Yang kasar. Karena itu memiliki bekas yang kuat ya di dalam melembutkan hati dan membuat orang semakin mendengar untuk apa yang dia terhadap apa dia sampaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan saudaranya Harun ketika Allah mengutus keduanya kepada orang yang paling apa? Paling ingkar. Siapa? Fir'aun apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan apa? Dengan ucapan yang lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang apa? Lembut. Ini orang kafir. Apalagi kalau kita sesama muslim. Di dalam ayat yang lain juga Rasulullah mengkonfirmasi ya perintahnya kepada Sayyidina Rasulullah, walaupun tafazza, wahai Muhammad, kalau kamu itu kasar, gadizal qalbi, keras hati, lamfatu min hawli, itu akan membuat kabur orang-orang di sekitarmu nanti. Itu dikonfirmasi oleh dalil. Makanya nggak ada alasan orang untuk apa? Untuk kasar-kasar itu. Tetapi apakah nggak boleh kasar? Kasar dalam arti tegas. Boleh? Ya mesti dalam beberapa ketentuan harus apa? Tegas. Makanya kata Syekh Syekh Umar, kata beliau, "Na'am, iya. Qad tuhtaju ila syiddati fi ba'd al-mawadhi." Kita butuh memang tegas itu di beberapa momentum atau di beberapa waktu ya. Lakin di beberapa keadaan, lakin al-muakkad annaha istisna wa laysa asla. Tetapi itu kan dikecualikan. Tetapi hukum asalnya itu adalah apa? Lembut. Tegas ini dibutuhkan di kondisi-kondisi tertentu. Apalagi kata Syekh Muhammad atau Syekh Umar, maaf, lebih khusus lagi ucapan lembut ini agar dirasakan oleh orang-orang yang apa? Terdekat kita. Mereka lah yang lebih layak awal untuk menerima ucapan-ucapan lembut itu. Al-wildan, siapa? Anak, al-walidan, orang tua. Siapa lagi? Zaujah, itu siapa? Istri. Jangan lembut sama orang, istri kasar. Ya, karena istri Ustaz. Iya sih. Karena orang tentu lebih berani marahlah sama istri daripada siapa? Orang lain. Tapi ya belajar gitu, jangan sampai lembut sama orang, kasar sama siapa? Istri. Kalau ada sebab marah oke lah, tapi kalau nggak ada sebab dikit-dikit naik nadanya gitu, kamu ini kurang ajar, nggak enak gitu. Siapa lagi? Wal aulad, anak-anak. Ya, dan orang-orang yang berhak untuk memperoleh itu siapa? Seperti guru, pengajar, orang tua, umurnya ya lebih tua, manusia secara umum. Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah oleh kalian kepada manusia itu perkataan-perkataan yang apa? Baik. Ini ajaran agama kita ya. Makanya kalau ada ceramah mengandung apa? Ucapan-ucapan kasar, bangsat, kurang ajar, biadab. Saya nggak tahu itu diajarin sama siapa. Ajaran Islam. Ya, kalaupun dia pakai imamah lilit 7 gitu, tapi kalau ceramahnya bahasa binatang semua yang keluar, gimana gitu mau percaya ceramahnya kan begitu. Dikit-dikit bangsat, dikit-dikit biadab, dikit-dikit kurang ajar. Apalagi disambil lagi pakai takbir. Allahu Akbar, kurang ajar. Aduh. Dan itu yang jadi tontonan umat. Akhirnya orang melihat, ya Allah, Islam ini belangsak banget orang-orangnya kan gitu. Barbar banget gitu. Padahal dulu pernah dipimpin oleh orang-orang yang elegan. Dapat bertarung di kancah-kancah besar. Internasional lah bahasa kita hari ini. Coba. Kaum muslimin menjadi pusat perhatian kan di awal-awal kemunculannya. Dua dikdaya waktu itu. Persia sama apa? Roma. Hari ini kita itu jadi bahan bulan-bulanan. Jadi bahan apa? Olok-olok mayoritas, tetapi dijelek-jelekkan. Ya kadang harus kita memang yang harus menampakkan Islam ini agama yang apa? Agama yang primadona gitu. Agama yang disegani. Tapi sayang
Masyarakat kita atau mayoritas masyarakat kita jauh dari nilai-nilai itu, ya itulah yang terjadi. Baik. Itu. Jadi apa tadi? Siapa yang lembut pengucapannya, maka dia wajib dicintai sama siapa? Manusia. Makanya lembut. Pakai bahasa-bahasa halus. Dan pelajari bahasa halus orang. Kadang di satu daerah ini halus, tapi di daerah lain enggak apa? Enggak halus. Iya. Tong misalnya gitu. Tong sini tong gitu kan. Mungkin yang lain mungkin oke lah gitu. Tapi kalau di tempat lain kan potong itu kan kurang apa? Enggak pas di pendengaran gitu. Nah, itu harus dipelajari. Kadang halus di satu daerah, kadang enggak halus di daerah apa? Di daerah lain. Di antara nasihat berikutnya. Hilmuka ala safi yukatsiru ansaraka alaihi. Santunmu kepada orang yang bodoh itu akan memperbanyak penolongmu atas kejelekan. Santunmu terhadap orang yang apa? Jahil, orang yang bodoh. Atau orang yang jahat gitu ya. Atau orang yang iseng. Ya, karena orang-orang begini itu selalu ada. Kalau enggak tetangga, kadang teman, enggak begitu. Safi, miskin orang-orangnya ya. Orangnya jahil, orangnya apa? Bodoh. Suka ngerjain orang. Julid sama orang. Santunmu kepada orang yang bodoh, kepada orang awam, itu akan memperbanyak penolongmu atas kejahatan dirinya. Ya, ada orang itu diuji dengan apa? Dengan kebodohan, kedunguan. Kadang dia gak ngerti apa yang dia ucapkan, lempar aja kepada orang. Tapi dia kadang-kadang melukai hati siapa? Orang lain. Atau mungkin dengan tindakan-tindakan yang menyisakan sakit hati gitu ya. Fa in qabalahu al-insanu bisafah faqad nazala ila mustawa. Iya, kebodohan itu kalau dibalas dengan kebodohan lagi, jahil itu kalau dibalas dengan jahil lagi, maka orangnya itu turun menjadi lebih apa? Lebih rendah. Wa in sakata anhu arad. Tapi kalau misalkan dia diam, dia berpaling, tawalan nasu difa'a. Bisa jadi manusia akan berbalik membela-nya. Ada saat memang kita diam itu senjata sebetulnya. Ya, senjata. Diam aja gitu. Nanti juga bakal kadang orang itu akan nilai gitu. Bakal orang dia. Apalagi mungkin percakapan yang cukup serius misalkan di media sosial atau di mana. Tapi nanti bakalan juga orang akan melihat, benar juga mereka ya. Gitu. Nggak mesti harus diklarifikasi. Ada saat memang harus klarifikasi, tapi maksud saya nggak semua ucapan dulu itu diladeni. Gitu. Berpegang teguh dengan sunnah. Ya, terus sunnah nanti pergi haji pakai onta. Nah, dungu banget itu kan. Kita mau ladenin juga habis waktunya masa gitu-gitu doang nggak paham gitu kan. Gitu. Jangan berbuat beda. Oh, terus speaker beda. Dungu banget gitu. Kita mau ladeni kayaknya waktu kita apa? Habis gitu kan. Padahal orang maksudnya itu berpegang teguh dengan sunnah, jangan menyelisih apa? Rasul dalam masalah apa? Agama kan begitu kan. Kalau masalah dunia silahkan aja kan gitu. Tapi ya itu tadi memang orang-orang ini jahil aja sebetulnya. Bukan dia nggak paham. Nah, diamnya kita kadang-kadang itu nggak diladenin itu kadang-kadang itu orang juga paham gitu. Oh, ya benar gitu. Apalagi mungkin apa dizolimi segala macam, tapi tetap senyum, ya nggak melawan. Gitu. Makanya kata Imam Qayyim, kesabaran itu mata pedang yang paling tajam dari pedang. Orang sabar itu dapat menebas musuh-musuh tanpa dilukai, tanpa berdarah. Baik. Makanya sabar itu apa? Senjata. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, jangan macam-macam sama orang yang apa? Sabar. Karena orang sabar itu dia tidak bertindak, tetapi yang bertindak siapa? Allah. Yang bertindak itu Allah. Kalau Allah sudah bertindak, habis kita kan. Nah, makanya di hadis itu kan, ada kan di hadis Rasulullah SAW riwayat itu bahwa semoga kita dilindungi, bahwasanya kebahagiaan itu diantaranya, kesenangan manusia itu diantaranya itu apa? Memiliki rumah yang apa? Rumah yang cukup untuk menampung keluarga. Kemudian yang kedua, ada kendaraan untuk mengangkut apa? Barang. Kemudian yang ketiga, tetangga yang baik.
Di tempatnya lain, tetangga yang jahat sama orang, itu nggak ada pilihannya. Kecuali satu, Allah akan memindahkan yang dizalimi atau orang yang zalim ini dipindahkan dari perumahan. Itu secara apa? Secara takdir. Imam mungkin kita dapat uang, dapat beli rumah di mana, di Jakarta. Karena kita punya tetangga julid banget gitu kan. Nggak ada pilihan. Satu, Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan. Imma orangnya dipindahkan ke tempat yang lebih baik, atau orang itu dikeluarkan dari apa? Dari tempat. Atau kedua, dimatikan oleh Allah. Makanya jangan jadi tetangga yang apa? Jahat. Karena pilihannya hanya apa? Hanya dua. Jahat sama orang, kemudian dilengserkan dari pekerjaan, khalas, habis sudah gitu. Baik-baik sama apa? Tetangga. Intinya seperti itu ya. Sabar itu apa? Mata pedang lebih tajam daripada apa? Daripada pedang. Dan ini juga akhlak ibadur rahman, sabar itu. Apa bahasa Ali tadi? Ya. Santunmu kepada orang yang bodoh itu akan memperbanyak apa? Penolong. Ya, karena memang sifat ibadur rahman begitu kan. Di dalam Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khafabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang bodoh itu mengejeknya, mereka yang diejek bilang apa? Salam. Kesejahteraan. Ketika ada orang mengejek, ketika ada orang ngolok, udah diam, nggak dilawan. Bilang apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlalu. Hah? Oh, orangnya begini. Dasar jenggotan kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok-sokan alim. Baru juga sholat jamaah 10 kali. Allah, udah kayak kunci surga miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya. Jadi berlalu dari orang-orang yang apa? Tunggu. Enggak semua harus kita ladeni. Ya, okay? Dan itu sifat-sifat hamba-hamba Allah yang rahman. Makanya ada sebuah syair. Yukhatibuni safihu bi kulli qubh. Engkau melempar kepadaku segala ucapan jelek. Fa'akrah an akuna lahu mujiba. Aku enggak mau dan aku enggak akan membalasnya. Yazidu safahatan wa azidu hilma. Engkau semakin menambah engkau semakin mengerjaiku, maka aku akan semakin bertambah santunku. Ka'udin zadahul ihraqu tiba, seperti kayu gaharu semakin dibakar, aromanya semakin apa? Semakin keluar. Nah, itulah tempah orang yang bersabar itu seperti kayu gaharu yang apa? Dibakar. Harumnya itu semakin keluar. Kalaupun mungkin ya boleh untuk kita balas, boleh enggak? Boleh kan, wajazau sayyi'atin bisayyi'ah. Keburukan dibalas dengan keburukan. Satu keburukan dengan satu keburukan. Asalkan jangan berlebihan. Tapi kita ingin sesuatu yang lebih afdal, yaitu pahala di sisi Allah. Kemudian berikutnya, al-musyawaratu hisdun minan nadamah. Musyawarah itu penjaga dari penyesalan. Wa amnun anil malamah, dan keamanan dari cercaan atau celaan. Paham? Musyawarah itu menjaga diri dari apa? Menyesal atau penyesalan, dan dia keamanan dari celaan. Makanya apa itu harus musyawarah ya. Karena paling enggak kalau salah itu salah barang gitu maksudnya. Tapi kalau enggak ada musyawarah, tiba-tiba ngambil keputusan sendiri, nanti kalau salah tanggung sendiri nanti. Biasanya apa? Nyesel misalnya gitu. Iya. Dia kamu sendiri yang ngambil kesimpulan, ngambil ini keputusan. Ya udah. Akhirnya apa? Nyesal. Tapi kalau kita putuskan bersama, gimana nih? Ternyata keputusan itu keliru. Paling tidak kalau kita salah, bareng-bareng salah. Gitu maksudnya. Jadi menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari celaan. Apalagi pemimpin itu penting. Pemimpin itu untuk ngajak musyawarah. Warganya, ketua itu.
Innal istisyarata maratun ala aqlil mustasyir. Karena musyawarah itu adalah ciri cerdasnya orang yang apa? Minta musyawarah atau orang yang bermusyawarah. Ciri-ciri kecerdasan. Zalika anna ar-ra'yal fadda rubbama zalla. Ya demikian karena pendapat yang menyendiri bisa jadi tergelincir. Besar kemungkinan keliru. Wal aqlal farda rubbama dhalla. Dan akal yang tunggal itu bisa jadi apa? Sesat. Makanya selalu apa? Musyawarah. Kama yaqulu ba'dul ulama, sebagaimana ucapan sebagian ulama, min haqqil aqil an nudhifa ila ra'yihi ara'al ulama. Benarnya tersebut orang yang berakal itu dia menempelkan pendapatnya itu kepada pendapat siapa? Ulama. Jangan menyendiri. Apapun yang antum pegang dari pendapat, paling tidak antum itu punya pendahulu. Enggak wajib perempuan itu nutup aurat. Ini menyendiri atau ada ulama yang pernah mengatakan begitu? Menyendiri. Nah, itu kamu perempuan itu enggak wajib menutup apa? Menutup kepala. Enggak wajib pakai kerudung, enggak usah pakai kerudung. Yang penting pakaiannya apa? Nah, ini kan pendapatnya pribadi. Ucapkan kalimat apalagi terkait dengan agama. Engkau itu harus punya pendahulu. Paling tidak meskipun itu lemah. Paling tidak ada kita dapat berpegangan. Bahwasanya ada ulama kita dulu pernah mengucapkan. Tapi ucapan-ucapan baru enggak pernah ada mengucapkan. Bagaimana? Taib. Sesalah-salahnya, tapi kalau kita masih berpegangan dengan ulama itu sesalah-salahnya gitu maksudnya ya. Paling tidak ada teman kita apa? Salah. Itu kan menyimpangnya kalau sendiri masalahnya. Ya, mengucapkan kalimat enggak pernah diucap. Wa yajma'a ila aqlihi uqulal hukama. Dan dia mengumpulkan akalnya bersama akalnya apa? Orang-orang yang ahli bijaksana. Jadi pendapatnya ditempel kepada siapa? Ulama. Dan akalnya dikumpulkan bersama akalnya siapa? Orang-orang yang bijaksana. Itu penting. Berikutnya, juga ada ulama mengatakan al-istisyaratu ainul hidayah. Musyawarah itu inti atau mata petunjuk. Nah, jadi orang kalau mau dapat petunjuk, dapat jawaban, itu harus apa? Musyawarah. Nah, kalau istilah kita sistem apa? Sistem syura. Nah, sistem syura. Dan itulah sistem pemerintahan Islam. Sistem syura. Ahli ilmu bermusyawarah. Bukan milih bareng-bareng. Itu sistem apa? Sistem Islam. Karena ada orang mengatakan bahwasanya pemilu itu sama dengan apa? Musyawarah. Ya enggak. Musyawarah itu diwakili oleh ahli ilmu. Tapi kalau pemilu mah suara pezina dengan suara orang yang sholat itu tetap dihitung sama. Nah, itu beda. Makanya nggak bisa disamakan sistem syura dengan sistem apa? Demokrasi itu nggak bisa. Dari sisi mana? Ya sama saja seperti mengatakan kemarin pajak itu sama seperti apa? Zakat. Dari mana samanya? Jangan cuma mungutnya doang yang disamakan. Gitu. Akhirnya pajak sama dengan apa? Zakat. Karena disamakan apa? Mungutnya. Sama seperti tadi musyawarah yang hanya ngambil aspek barang-barangnya. Lah, bukan. Tapi ada ketentuan lain. Musyawarah itu harus dipimpin oleh siapa? Sama seperti dulu ketika Sidna Abu Bakar mau jadi khalifah. Jadi 10 orang, 15 orang, itu sahabat apa? Kumpul. Ini siapa yang jadi khalifah ini? Pemimpin kita ini setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar. Oh, ini Abu Ubaidah. Kan gitu. Wah, ini ya. Akhirnya ahli-ahli ini, ahli ilmu ini dikenal sepakat siapa? Abu Bakar. Udah diumumkan sama orang. Yang jadi khalifah Abu Bakar. Sami'na wa ta'na. Gitu. Ya kalau sekarang habis energi kita ya. Harus nunggu. Sementara masyarakat kita lebih dari berapa juta. Belum lagi ketengkar, belum saling sikat, belum saling celah, belum saling umpat di mana di media sosial. Dapat pemimpin tidak sebanding dengan apa? Umpatan
kita. Oh, nauzubillah. Itulah makanya di dalam hadis itu kan mengatakan kalau sudah orang tidak menggunakan sistem Al-Quran dan Sunnah, itu kan ada hadisnya kan? Tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan menjadikan bangsa itu bertengkar satu sama lain. Dan itu terang terjadi. Ya, itu yang kenyataan yang kita lihat. Ya sabar. Tinggal hanya dakwah, memahamkan kepada orang pentingnya berislam yang dengan secara keseluruhan. Islam itu bukan hanya ngatur sholat atau zakat, tetapi juga mengatur negara. Baik, ahlan. Nah ini musyawarah. Bahwasanya musyawarah itu adalah inti atau mata petunjuk. Waqad khatara man istaghna bi ra'yihi. Karena sungguh telah mengambil resiko orang yang mencukupkan diri dengan pendapatnya sendiri. Beresiko untuk apa? Sesat, beresiko untuk salah, beresiko untuk menyimpang. Dan beresiko untuk menyesal akhirnya. Itu orang yang mengambil pendapat sendiri. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Pernah berkata Imam Hasan al-Basri, "Ma amara Allah Ta'ala nabiyahu bil musyawarah." Tuh antum ayat yang wasyawiruhum fil bermusyawarahlah dengan mereka wahai Muhammad dalam satu atau dalam perkara. Apakah Nabi kita disuruh untuk musyawarah? Dalam arti Nabi kita butuh dengan pendapat mereka? Apakah dalam arti Nabi kita butuh hajat dengan pendapat mereka? Nabi musyawarah, apakah karena Nabi butuh dengan pendapat mereka? Enggak. Karena Nabi bisa langsung connect ke siapa? Ke Allah. Iya kan? Makanya kata Imam Hasan, Allah tidak memerintahkan nabinya untuk musyawarah karena beliau butuh kepada pendapat mereka, bukan. Karena beliau punya kekuatan connect langsung dengan siapa? Allah. Tinggal panggil Jibril. Saya mau begini Jibril. Jibril tinggal ketemu sama siapa? Allah. Nanti kasih informasi. Oh begini Muhammad. Tetapi apa kata Imam? Wa inna ma arada an yu'allimahu ma fil musyawarati min al-fadl. Nabi itu musyawarah karena beliau ingin mengajarkan keutamaan. Dan untuk apa? Agar diikuti oleh umatnya setelah Rasulullah wafat. Karena justru jangan panik. Kalau Rasulullah wafat, waduh, pemutus perkara kita wafat. Tapi Rasulullah meninggalkan sistem. Jadi bolehlah Rasulullah wafat, tetapi sistem itu tetap berjalan. Makanya terlalu terkait dengan pertokohan tertentu itu nggak bagus. Orang biasanya kalau terlalu terkait dengan pertokohan itu, kalau tokohnya hilang, biasanya kayak anak ayam kehilangan induk. Tapi kalau sistem yang dibangun, artinya regenerasi itu selalu ada, itu bagus. Makanya istilah pengkaderan itu ya nggak apa-apa lah. Bisa memenuhi arti itu atau maknanya. Sistem yang kita tinggalkan. Makanya nggak terlalu bagus kalau one man show. Satu orang yang sibuk bertindak. Padahal di situ ada 10 orang, 15 orang. Dia nanti bendahara dia gitu. Ketua juga dia gitu kan. Apalagi yang ngurusin makanan juga dia gitu. Padahal di situ banyak siapa? Banyak orang. Akhirnya nggak mengalahirkan sistem. Akhirnya begitu misalkan dia meninggal, ya udah akhirnya bisa tamat itu riwayat. Makanya belajar berorganisasi itu bagus lah. Untuk dalam memanage atau mengatur kegiatan-kegiatan. Itu kita sebut musyawarah. Apalagi RT RW itu wajib itu musyawarah sama warga. Kalaupun pemimpin ya boleh untuk ngambil hak veto gitu ya. Hak veto. Idza balagha ar-ra'yu al-mashhurata fasta'in bi ra'yi nasihin aw nasihati hazimi wa la taj'al asy-syura 'alaika ghadabatan fa innal khawafi quwwatun lil qawadin. Masyaallah bagus kalimatnya. Karena musyawarah itu penguat dia. Karena musyawarah itu seperti al-khawafi quwwatun lil qawadin. Seperti bulu-bulu burung bagian belakang itu menjadi penguat untuk bulu-bulu burung bagian depan.
Itu kan kalau sudah tercabut bulu-bulu bagian belakang, biasanya lebih mudah untuk tercabut bagian depan. Sama seperti batu, bata tersusun. Kalau sudah satu hilang, itu bisa roboh apa semua. Semua. Nah itu musyawarah itu saling menguatkan. Di antara nasihat beliau, terakhir ya, jam berapa Bu? 10.34. Oke. Kita cukupkan nanti. Ternyata ada edisi ketiga ya. Kita udah habis nih, edisi 1, edisi 2. Edisi ketiga masih nasihat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terakhir ya, kata beliau, lillahi mru'un raqaba rabbah. Sungguh beruntung orang yang selalu menghadirkan muraqabahnya Tuhannya, muraqabahnya Allah. Jadi selalu merasa diawasi. Wa khafa dzambah, dan takut terhadap dosanya. Wa amila shaliha, lalu mengikutinya dengan beramal saleh. Wa qaddama khalisa, dan menyuguhkannya dengan penuh ikhlas. Wahtasaba madhura, berharap pahala untuk menjadi simpanan di sisi Allah. Wajtanaba mahdhura, menjauhi larangan-larangan Allah. Warama arada, dan membuang atau tidak peduli dengan harta duniawi. Wa ahraza iwada, karena fokus untuk meraih pengganti pahala di akhirat. Kabara hawa, dia melawan hawa nafsunya. Wa kadzdzaba munah, mendustakan angan-angan palsu. Pengin begini padahal apa? Cuman angan-angan. Tapi kadang-kadang cita-cita yang berhayal itu kadang-kadang enak juga gitu. Meskipun enggak, tapi kan banyak hilang waktunya. Pengen begini, padahal belum ada uangnya. Berhayal gitu sampai berapa? Setengah jam gitu. Pengen begini. Ada uangnya enggak? Enggak ada. Habis waktunya buat menghayal. Ya, tapi angan-angan palsu. Beliau pernah mendengar seseorang mencela dunia. Lalu kata Ali berbicara, innaha ladaru sidqin liman sadaqaha. Dunia itu adalah negeri kejujuran bagi orang yang jujur bermuamalah dengan dunia. Wadaru afiyatin liman fahima anha, dan negeri keselamatan bagi orang yang memahami bagaimana cara pengelolanya. Mengambil pelajaran. Habis kalau kita misalkan tergelincir begini, ini pelajaran. Jangan lakukan lagi. Negeri apa? Keselamatan. Wadaru ghinan liman tazawwada minha, dan negeri kekayaan bagi siapa yang mempersiapkan diri dengan bekal ketakwaan atau kebaikan. Karena kalau nggak ada dunia untuk beramal di mana? Nah, dunia itu ya aspeknya tercela, aspeknya apa? Baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, bisa mengelola itu semua. Nah ini dua edisi nasihat dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kita cukupkan ya. Sudah jam setengah 11. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Allah. Alhamdulillah. Tafadhal. Bismillah. Kalau ada orang-orang yang berkomentar yang kurang baik terhadap suatu pemahaman kita anggap pilih. Tapi saat ini kan media sosial sudah tersebar. Ada kalanya orang-orang itu memposting sesuatu yang menggunakan emosi dengan karena yang telah orang yang kita hormati gitu. Kemudian apa dengan cara dia itu kalau itu tidak akan ditanya kenapa pada saat orang-orang banyak dicela kemudian atau bagaimana atau mengerti dia waktu kita ya tinggal dilihat kondisinya, kira-kira nanti batasannya itu ya manfaat nggak kita misalkan pembelaan di situ misalnya secara aspek kemanfaatan bagus, memang itu juga satu hal yang mesti gitu, membela kehormatan ulama, kehormatan seorang mukmin, itu bagian dari kewajiban. Tetapi menimbang di antara dua bola tadi,
antara tidak meladeni orang yang apa? Dungu atau bodoh. Paling tidak mungkin standarnya Imam Ahmad rahimahullah waktu itu pernah ingin diajak debat gitu. Terkait fitnah apa? Quran itu makhluk. Imam Ahmad mau diajak debat. Lalu Imam Ahmad pertanyaannya, kamu mau pelajaran atau tidak? Kamu mau nanya sama saya, ingin ilmu atau tidak? Apa katanya? Enggak, saya mau debat saja. Biar kita tahu mana yang benar. Oh ya sudah, berarti kan standarnya berarti hilang. Jadi segala sesuatu sebelum kita bicarakan itu ya harus ada frame. Harus ada frame. Kemudian mau ilmu atau tidak? Bukan ilmu yang diinginkan. Lalu apa kata Muhammad? Ya sudah, kamu debat saja sendiri. Karena saya tidak perlu debat. Karena keyakinan saya sudah yakin. Ngapain saya debatkan sesuatu yang saya sudah apa? Yakin. Itu bahasa siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Karena orang berdebat itu konsekuensi dari orang itu meyakini keyakinannya itu belum final. Itu kan orang berdebat sebetulnya. Karena belum final kan. Ya, tapi orang kalau nggak berdebat ngapain debat? Orang sudah yakin. Gitu. Atau mungkin standarnya misalkan antum jawab misalkan. Tapi setelahnya itu kelihatan debat kusir misalkan. Ya udah tinggalkan gitu. Sudah tinggalkan. Contoh misalkan. Ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Yang kamu jelek-jelekkan itu mukmin. Darahnya itu dijaga di sisi siapa? Allah. Kemudian dijawab misalkan. Nah itu mah orang-orangnya ente. Wahabi, misal gitu kan. Nah, berarti kan nggak mau ilmu berarti kan. Ya sudah, yang penting kita sudah nasihat. Paham? Nah, jadi standar itu penting. Kan tuh diladeni terus. Nanti antum ikut marah nanti. Akhirnya apa? Akhirnya keluar kata-kata apa? Kasar. Tolol misal gitu. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa bedanya kita sama mereka? Biarkan mereka itu apa? Singa-singa berbulu domba dalam kemunafikannya. Apalagi kita kadang ngeladeni di media sosial, atau nggak tahu yang antum ladeni siapa. Sebetulnya kalau kita berbicara dengan tokoh-tokoh, itu cukup netral tokoh itu kadang berbicara. Tapi yang kita ladeni di media sosial kadang kita nggak tahu, kadang berjualan nasi goreng sambil ketik-ketik di mana di tempat jualan kan, tolol gitu kan. Kita kan nggak tahu siapa itu yang berbicara gitu. Ulama juga bukan, ustadz juga bukan, kadang kita juga setor dalil juga nggak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah kalah berdebat kecuali berdebat dengan orang siapa? Orang bodoh. Karena orang bodoh juga sulit. Nah, ciri-ciri mungkin standarnya tadi. Silahkan dibela, silahkan dibantah. Tetapi kalau sudah mengarah, memang bukan kebenaran yang dia cari. Tetapi hanya apa? Debatku kusir. Asal apa? Asal ngoceh aja. Wah, ini enggak benar. Tinggalkan orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Ya, tanya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada untuk istirahat ya. Kita pulang. Semoga nanti kita kembali bertemu. Ada? Nggak ada? Iya, bertemu bulan depan. Semoga semuanya sehat-sehat, baik semua, keluarga juga. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.